Oke, Teteh katanya kalau kita biasa sholat sunnah, terus jadi ketinggalan karena sakit, kan itu tetap dapat pahala ya Teh? Iya, kalau kita sudah istiqomah, maka tetap kita itu dapat pahala. Kita tidak bisa melakukan sholat sunnah, karena udah saking madoratnya tubuh kita untuk melakukan ibadah sholat, kita masih tetap dapat pahala. Dapat pahala itu adalah jika kakak, jika kita sudah istiqomah melakukan sholat sunnahnya tersebut gitu. Ya udah bertahun-tahun kita tuh gak pernah meninggalkan duha. Sudah bertahun-tahun kita itu gak pernah meninggalkan witir, gak pernah meninggalkan tahajud. Pada suatu ketika kita sakit yang udah cukup benar-benar Masya Allah, tabarakallah ya. Bahkan kita sampai tidak mengingatkan diri misalkan, meskipun kita tidak melakukan sholat pada waktu-waktu tertentu, itu kita masih tetap mendapatkan pahala sholat sunnah tersebut kakak. Pahala juga, nah itu barusan kalau kita meninggalkan tidak mampu melakukan sholat sunnah dikarenakan sakit, apakah kita masih tetap dapat pahala? Masih tetap dapat pahala karena keistiqomahannya. Lalu sekarang nih bagi kita nih, bagi seorang perempuan nih, bagi perempuan yang haid, bagi perempuan yang nifas, apakah ketika kita tidak sholatnya, atau misalkan bisa contoh yang lainnya juga kakak, misalkan dikarenakan kita tidak bisa membaca Al-Qur'annya, apakah itu masih tetap mendapatkan pahala? Oke. Kakak kan tahu ya bahwa wanita yang diharamkan, ya wanita yang diharamkan kalau dalam kitab Safinah itu ada 10 hal yang diharamkan atau yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau oleh wanita yang sedang nifas. As-salatu haram salat, wa tawafu haram tawaf, wa mashul mushafi ya, wa hamluhu gitu ya. Misalkan kita haram membaca Al-Qur'an, kita haram membawa Al-Qur'an, kita haram memegang Al-Qur'an. Ya, kemudian apa lagi? As-shaum, kita haram apa lagi? Berpuasa. Apa lagi ya? Apa lagi lupa teteh. Diam di dalam masjid haram. Wanita diam di dalam masjid atau misalkan melewati bolak-balik lalu lalang di dalam masjid, jika kita takut darahnya netes, itu juga haram kita lakukan. Kemudian at-talaq, haram untuk ditalak oleh suaminya, haram kalau suaminya mentalak istrinya ketika sedang haid. Kemudian apa lagi? Wal istimta ya, istimta. Bima baina surrati war rukbah, diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas dialap suka bagi suaminya, oleh suaminya antara pusar sampai lututnya. Nah, di sana kan ada bahasa puasa, ada bahasa sholat, ada bahasa ngaji, baca Al-Qur'an juga kan itu diharamkan, nggak dibolehkan. Aduh, kalau begitu nanti aku nggak dapat pahala sholat dong, nanti aku nggak dapat pahala ngaji Al-Quran dong, gitu ya. Kayaknya sepintas kayak rugi amat gitu ya. Kalau wanita yang haid, wanita yang nifas itu sehingga dapat mengurangi pahalanya. Tidak. Jadi kakak tidak. Bukan berarti kita sedang haid, bukan berarti kita sedang nifas sehingga kita tidak sholat mengurangi pahalanya. Tidak kakak. Selama kita bisa menisbatkan, selama hati kita itu bisa, kita tidak mengikuti sholatnya dikarenakan mengikuti aturan syariat agama. Sekali lagi kak, ini yang perlu digarisbawahi. Jika kita itu tidak sholatnya, jika kita itu tidak membaca Al-Qur'annya dengan niat dalam hati karena kita mengikuti syariat agama, maka masih tetap kita mendapatkan pahala meskipun kita lagi haid, meskipun kita lagi nifas. Kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita niatnya males, ya itu beda lagi kakak. Karena ini teteh juga nih, sambil teteh ini siapkan nih kitabnya nih, mana tadi. Karena ini nggak ketalar ini referensi kitabnya. Ini teteh ketemukan lagi ada di dalam kitab Hasyiatul Jamal ya. Ada. Oke, baik, ini teteh bacakan sedikit referensinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab Hasyiatul Jamal di sini ada istilah watusabu ya, al-haidu ala tarki ma harruma alaiha ma harruma alaiha idza qasadat imtisal syar'i fi tarkihi. Nah, ini dalam kitab Hasyiatul Jamal ada referensi yang mengatakan seperti itu, bahwa wanita yang sedang haid itu akan diberi pahala juga atas tindakannya ketika dia itu meninggalkan apa saja yang diharamkan bagi wanita ketika sedang haid.
Tetapi di sini idza qasadat, di mana wanita tersebut berniat semata-mata. Ini semata-mata imtisari syar'i fi tarkihi, semata-mata mentaati titah syariat di dalam meninggalkannya tersebut. Nah gitu kakak. Nah itu harus paham ini yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu mungkin bedanya seperti ini kakak ya. Mungkin ini bedanya seperti ini, yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Makanya kalau kita itu lagi haid, terus wanita tersebut itu kita lagi haid nih, kita dengar adzan. Misalkan kita dengar adzan, ini udah masuk nih waktu sholat. Maka harusnya hati kita itu niat kak. Kita sebagai wanita yang haid, kita sebagai wanita yang sedang bernifas, itu kan lama ya berhari-hari. Harusnya ketika kita mendengarkan adzan kita harusnya niat. Ya Allah, aku sengaja mau meninggalkan sholat karena ini adalah perintah darimu ya Allah. Karena wanita yang haid itu nggak boleh sholat. Ya Allah, biasanya jam segini itu aku biasanya ngaji Al-Quran nih ya Allah. Tapi ya Allah, dengan sengaja aku tidak membaca Al-Quran pada hari ini karena aku sedang haid ya Allah. Aku mengikuti perintahmu ya Allah. Ah gitu. Jadi harusnya gitu. Nah kalau misalkan hati kita berkata seperti itu, kita masih tetap mendapatkan pahala. Meskipun kita tidak melakukan sholatnya, itu enaknya adalah orang yang punya ilmu. Tapi kalau misalkan kita dengar adzan, kita lagi santai-santai aja gitu, nggak ada rasa hati apapun itu, hati kita males-males saja. Kenapa kita nggak melakukan sholat? Ya males-males saja. Itu tidak akan mendapatkan pahala. Ya, jadi harusnya begitu. Kita harus mengetahui apa keistiqomahan yang biasa kita lakukan. Ketika kita sedang tidak haid, aku udah biasa ya Allah istiqomah aku sholat. Aku udah biasa ya Allah istiqomah sholat sunat duha. Aku udah biasa ya Allah istiqomah sholat sunat witir. Ketika kita sedang haid, ya Allah jam segini aku biasanya duha nih. Jam segini aku biasanya witir nih. Jam segini biasanya aku sholat sunat hajat nih. Tetapi aku lagi haid. Nah, maka sengaja aku tinggalkan karena aku mengikuti perintahmu ya Allah. Itu harusnya begitu. Ya, jadi kakak yang bertanya, apakah ketika kita yang sedang haid masih tetap mendapatkan pahala? Masih tetap mendapatkan pahala. Yang penting niatnya mengikuti syariat agamanya Allah. Ya, begitu kakak ya. Mudah-mudahan bisa difahami.